Oke, di sesi kedua, misalnya di video kedua, saya akan membahas perlengkapan apa aja yang dibutuhin, yang dipakai gitu untuk pembuatan si ilustrasi ini ya. Bentar, ini kok nggak bisa. Bisa. Yang pertama tuh pensil. Wah, semua juga tahu ya sebenarnya pensil ya. Terdapat banyak jenis pensil dengan ukuran yang berbeda dan menghasilkan tekstur serta bentuk yang berbeda pula. Pensil mekanik ataupun pensil HB sangat cocok untuk pembuatan sketch karena hasilnya bisa sangat tipis tergantung tekanan yang diberikan sebetulnya gitu. Dan penggunaan pensil itu sebenarnya kalau dilihat dari pembuatan ilustrasi sebetulnya salah satu bagian yang cukup penting ya ketika kita misalnya untuk membuat sketsa dalam ketika kita menerjemahkan yang tadi misalnya kita membahas menerjemahkan teks atau misalnya memperhatikan pesan apa ini yang mau disampaikan atau misalnya visualnya mesti seperti apa kan kalian pasti ngebuat dulu sketsa ya kayak mood board gitu juga sebetulnya. Nah di situ juga kalian bakal bikin kayak sketsa ini tuh nggak cukup 1-2 gitu, bakal banyak dan kalau misalnya satu pun bakal banyak hapus bikin gitu. Dan itu si pensil itu sangat berguna untuk memastikan seenggaknya seperti apa sih bentukannya nanti gitu. Si bentuk ilustrasinya seperti apa. Untuk membuat sketsa juga sebetulnya sangat cocok tuh sebetulnya bukan sangat cocok, banyak digunakan tuh adalah pensil yang keras ya, yang goresannya tipis seperti misalnya HB atau misalnya pensil mekanik yang emang HB juga gitu. Di situ emang lebih halus gitu si garisnya dan lebih tipis gitu. Jadi enak untuk misalnya nanti ditimpa lagi dengan pena atau misalnya dengan marker gitu. Jadi nggak apa ya, kalau sama pena sih nggak kelihatan gitu nanti si pensilnya, biar seperti itu sebetulnya, biar kayak gampang dihapus juga karena mereka tipis juga kan sebetulnya gitu. Kemudian ada pulpen ya, pen. Di sini ada waterproof pen sama water soluble pen. Oke. Waterproof pen di sini bisa dikatakan tintanya tuh permanen ya, tidak berbayang ketika tergesek tangan. Kan biasanya tuh kalau semisal kita menggambar tuh si tangan kan pasti nyentuh si kertas nih. Nah si nantinya tuh si ketika misalnya si pulpen ini digoresin terus kena tangan itu kan maksudnya suka berbayang ya. Nah untuk si waterproof pen ini tuh hal seperti itu nggak akan terjadi gitu. Dan si hasilnya juga bisa langsung, kalau misalnya di situ kita nimpa pensil kan si pensilnya mesti dihapuskan. Nah ketika misalnya langsung ditimpa sama penghapus juga sebetulnya nggak akan tergores si penanya ini tuh. Dan begitupun kalau semisal si pena ini tuh bisa langsung ditimpa dengan cat air atau misalnya menimpa cat air juga bisa gitu ya, karena itu tadi waterproof tadi gitu. Jadi lebih aman gitu untuk untuk membuat gambar dengan pena waterproof ini, pulpen waterproof, water soluble pen atau pena yang tintanya mudah larut atau misalnya bisa disebut juga pulpen cair. Pulpen cair pada goresannya ini akan terlihat tidak rapi karena dari misalnya ketika kita goresin si pulpennya itu suka ada bayangan-bayangan dikit gitu.
di pinggirnya karena itu dia mengandung air gitu. Uh, Dia tidak akan terlihat rapi karena si brush stroke-nya tuh ada airnya gitu. Di setiap garisnya itu ada airnya. Gitu. Akan tetapi si gambar dengan tinta seperti ini tuh ketika misalnya apa namanya kan si pulpen cairan itu susah untuk kering ya. Itu kan masih bisa bisa ditimpa dengan air lagi gitu. Nah, itu bisa jadi sebuah gambar yang ekspresif sebetulnya. Ketika misalnya si pulpennya digoresin terus langsung beras sama air gitu, pakai beras, itu bakal ngejadiin apa tekniknya tuh ada namanya ink and wash drawing gitu. Itu bakal lebih ekspresif hasilnya. Seperti itu. Dan kemudian ada jenis pulpennya tuh felt tip sama ballpoint. Nah, felt tip ini tuh sangat cocok untuk membuat gestur atau mengisi bidang gambar karena ia mengeluarkan banyak tinta secara cepat dan akan lebih sulit untuk mengontrol ketebalan garisnya gitu karena si pulpen ini tuh si apa namanya ujungnya matanya itu mempunyai lubang yang lebih besar gitu. Ada beberapa maksudnya kayak kalau umum dipakai tuh kayak pulpen snowman gitu kayak gitu. Nah dia tuh karena si apa namanya debit tinta yang keluarnya tuh gede gitu, jadi apa namanya kita untuk kontrol ketebalannya tuh agak sulit gitu karena dia juga cepat gitu si mengeluarkan tintanya sebetulnya gitu. Kemudian ballpoint pen ini tuh ya pulpen biasa mereka tuh kan lebih tipis juga gitu si lubangnya dan si matanya tuh lebih tipis. Jadi memang si apa namanya aliran tintanya tuh memang tidak terlalu cepat, ya cenderung standar gitu. Kemudian juga si tinta yang dikeluarinnya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi kemungkinan goresannya atau misalnya hasilnya tuh lebih rata sih itu sangat memungkinkan. Dan juga ketebalan garisnya itu dapat dikontrol gitu. Bisa dikontrol dengan mudah. Karena tinggal misalnya ditekan sedikit, misalnya didiemin dikit atau misalnya seperti apa gitu. Dan untuk felt tip dan ballpoint itu untuk sekarang kan banyak yang waterproof juga ya. Jadi sebetulnya agak aman untuk misalnya ditimpa lagi air atau misalnya ditimpa cat air gitu. Karena memang udah banyak yang waterproof. Gitu. Kemudian ada fine tip, white tip, sama brush tip pen. Nah di sini tuh sebenarnya kita ngomongin marker ya, ngomongin spidol gitu. Fine tip pen atau spidol atau marker sangat cocok digunakan untuk gambar yang detail, untuk ngedetail atau misalnya untuk bikin apa namanya, untuk mempertegas si outline gambar atau membuat gestur itu sangat 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 cocok gitu dan di situ juga kita bisa mengatur ketebalan garis juga sebetulnya. Uh, Kayak mempertegas si shape atau bentuk bentuk gambarnya gitu. Kemudian white tip ini tuh kayak apa namanya stabilo, stabilo. Nah kayak gitu sih ujungnya tuh emang mirip seperti itu dan tapi uh, lebih kecil sebetulnya dan si ujungnya rata gitu, nggak nggak miring gitu. Maksudnya nggak miring tuh apa namanya si si ujungnya tuh nggak lancip gitu, tapi rata memang rata. Gitu. Nah white tip ini tuh sangat cocok untuk misalnya kita ngewarnain satu bidang yang memang gede misalnya atau misalnya uh, ngeblok si apa namanya gelap terangnya tuh si bagian gelapnya tuh diblok tuh atau diwarnain warnanya diisi semua warna tuh bisa gitu sangat sangat efektif untuk digunakan seperti itu gitu dan si hasilnya juga sebetulnya dapat dibikin sangat kaku
garisnya ataupun dibikin sangat lentur gitu. Tergantung kita memperlakukannya. Maksudnya kayak memperlakukan memperlakukan si white tip ini gitu. Maksudnya kayak apakah ditekan terus dibikin kayak gerakan-gerakan kaku atau pengen dibikin luwes gitu gitu. Terus juga ada brush tip pen, dia dapat digunakan dapat dengan mudah diatur tebalan garisnya. Cocok digunakan untuk membuat lettering atau kaligrafi. Yang itu karena dia si ketebalan yang sangat gampang diatur dengan misalnya memutar eh, meng apa ya ya ngerol si pennya itu kan ada matanya tuh nggak rata juga ya, itu bisa bisa ngebuat bentuk-bentuk yang berbeda gitu, bisa dibikin tipis banget, bisa dibikin tebal banget gitu. Kemudian yang ini ini pena yang terakhir ya, pena yang terakhir ya misalnya ini fountain pen atau bisa bisa yang biasa disebut dengan pena kalau misalnya di kayak di film-film atau misalnya di kantor-kantor di perusahaan-perusahaan gitu, itu sering dipakai si pena ini gitu untuk misalnya untuk membuat untuk tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, si pena ini tuh banyak digunakan ya sebetulnya oleh ilustrator-ilustrator tuh karena si mata penanya ini tuh lebih dinamis, maksudnya lebih dinamis tuh ketika kita tekanannya agak eh, dalam, nah itu si hasilnya tuh si garisnya tuh bakal lebih tebal, dan ketika kita merenggangkan atau mengurangi tekanannya itu bakal lebih tipis gitu. Dan si mata penanya ini pun bisa bisa diganti-ganti gitu, diganti-ganti dengan di sana ada banyak sekali ukuran matanya pena gitu, dan itu bisa dibongkar pasang, dan kemudian juga si garisnya tuh lebih lebih halus, lebih rapi gitu, dan kayak lebih tegas aja gitu, maksudnya lebih si sang feel-nya sebetulnya beda ketika kita menggunakan eh, pena biasa, pulpen biasa, menggambar dengan pulpen biasa, dan dibandingkan dengan menggunakan pena itu sangat sangat berbeda ya, dengan keluasan si pena ini, si ujung ujung penanya, si mata penanya itu eh, pembuatan bahannya itu kan maksudnya berbeda juga ya, jadi lebih 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 bisa halus gitu, lebih bisa luwes si tangan kita ya gitu. Dan si pena ini juga sebetulnya bisa uh, larut dengan air sih tintanya itu, jadi bisa di brush sama ya misalnya bisa di brush gitu, bisa ditimpa air, dan itu juga, nah ini seperti ini bisa dibikin jadi lebih ekspresif gitu si goresan-goresannya gitu. Dan yang tadi saya bilang juga ini bisa jadi teknik yang menjadi teknik ink and wash drawing gitu. Dan yang terakhir tuh tentu saja kertas. Nah, kertas ini juga berbeda-beda ya. Ketika misalnya kita peruntukannya untuk eh, apa namanya tinta yang lebih cair, yang mengandung air gitu, yang banyak mengandung air, atau misalnya menggunakan cat air gitu, itu sangat sangat berbeda gitu. Ketebalannya dan teksturnya juga sangat berbeda. Gitu si untuk cat air ini tuh kita butuh kertas akuarel yang itu dapat menyerap air dengan baik gitu, dengan sangat baik gitu. Mereka si kertas ini tuh menyerap air dengan sangat baik. Dan untuk drawing menggambar menggunakan pensil itu sebetulnya gini kayak
menggambar menggunakan pensil, menggunakan pulpen, menggunakan pena itu sebetulnya kertasnya berbeda sebetulnya semuanya. Ketika kita menggunakan pensil, tentu di situ kita menggunakan kertas bertekstur agak kasar gitu. Sementara kalau kita misalnya menggambar dengan pena, itu biasanya mereka si ilustrator itu menggunakan kertas yang lebih halus dan itu lebih enak sih sebetulnya ketika kita menggunakan kertas yang lebih halus gitu. Apa namanya si kertas itu berbeda untuk setiap mediumnya, untuk setiap alat gitu, setiap medium yang dipakai itu berbeda gitu. Misalnya untuk kertas untuk pensil seperti apa, untuk pulpen seperti apa, untuk pena seperti apa, untuk cat air seperti apa, untuk cat poster seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang perkembangan ilustrasi. Kayak seperti apa sih perkembangan ilustrasi yang konvensional itu seperti apa, dan ilustrasi digital itu seperti apa. Misalnya ilustrasi konvensional itu di situ ada kayak ada woodcut, ada woodblock, ada apa namanya ya teknik-teknik manual lah, teknik-teknik manual yang di kertas gitu. Kemudian kalau misalnya digital ilustrasi ya emang kayak yang sekarang aja sih sebetulnya lebih ke penggunaan medium digital sebetulnya kayak graphic pen, terus apa lagi ya software-software yang ada lah gitu. Seperti itu. Paling itu untuk pembahasan pertemuan ya sekarang. Terima kasih banyak.